Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Badila. Saya akan menceritakan tentang materi hidrosfer. Apa yang dimaksud dengan hidrosfer? Secara etimologis, hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu haidor dan sphaira pamifren. Haidor itu memiliki arti air, sementara sphaira memiliki arti lapisan. Jadi apa yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Sekalipun hidrosfer bumi sudah ada sejak sekitar 4 miliar tahun, tapi lapisan air ini terus berubah bentuk. Perubahan bentuk lapisan air di bumi ini terjadi karena penyebaran dasar laut dan pergeseran benua yang menata kembali daratan dan lautan yang ada di bumi. Hidrosfer yang ada di bumi ini menyeliputi sungai, danau, lautan, samudra, air tanah, salju, gletser, waduk, dan uap air yang ada di lapisan udara. Yaitu ada lagi siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Melalui siklus hidrologi, air yang ada di permukaan bumi mengalami proses peredaan atau daur ulang secara beratur. Proses daur ulang ini terjadi terus-menerus karena pemanasan sinar matahari yang menyebabkan air di seluruh permukaan bumi menguap. Saat uap air ini mencapai ketinggian tertentu, temperatur uap air akan semakin menurun dan mengalami kondensasi. Setelah proses kondensasi terjadi, uap air akan menjadi titik-titik air yang kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek. Dalam siklus hidrologi pendek, air akan mengalami proses daur ulang dalam waktu yang relatif cepat atau singkat. Siklus ini biasanya terjadi di laut sebagai air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena sinar matahari. Uap air dari hasil evaporasi ini kemudian naik sampai ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga berubah menjadi awan. Saat awan yang terbentuk dari hasil kondensasi semakin besar dan berat, akan terjadi hujan di atas laut. Air yang turun saat hujan kemudian akan kembali ke laut dan akan mengalami proses daur ulang lagi. Siklus yang kedua, ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan kondisi saat air laut yang menguap karena kondensasi tertiup angin hingga membentuk awan di atas daratan. Saat hujan-hujan di daratan, hujan tersebut menjadi air darat yang mengalir melalui parit selokan. Sungai, rawa, dan danau yang kemudian akan mengalir kembali ke laut. Yang ketiga itu ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan proses daur ulang air yang membutuhkan waktu paling lama. Siklus ini terjadi karena uap air laut terbawa angin, kemudian membentuk awan di atas daratan sampai ke pegunungan tinggi. Saat awan tersebut berada di pegunungan tinggi, air akan jatuh sebagai kristal es atau kemudian membentuk glacier yang bergerak atau meleleh dan mengalir ke sungai hingga akhirnya kembali mengalir ke laut lagi. Unsur-unsur hidrologi. Unsur-unsur utama dalam proses siklus hidrologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada evaporasi. Air di permukaan bumi, baik yang di daratan maupun laut, menjadi uap air yang tidak terlihat di atmosfer karena panas dari sinar matahari. Selain itu ada yang dinamakan transpirasi, yang merupakan proses pengeluaran uap air dari daun-daun tanaman. Dalam sehari tanaman dapat melepaskan uap air hingga 5-10 kali sebanyak air yang dapat ditahan di dalam tubuh tanaman tersebut. Dalam setahun ada sekitar 95.000 mil kubik air yang menguap ke angkasa. Hampir 80.000 mil kubik air yang menguap tersebut berasal dari lautan. Sementara daratan, danau, sungai,
lahan yang basah dan dari transpirasi daun tanaman hidup menghasilkan 15.000 mil kubik air. Seluruh proses ini disebut sebagai evapotranspirasi. Yang kedua itu ada kondensasi. Saat uap air naik hingga ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun. Titik-titik air salju dan es karena proses kondensasi. Kumpulan dari embun titik-titik air, salju, dan es ini merupakan pembentuk kabut dan awan yang ada di langit. Yang ketiga itu ada presipitasi. Saat kumpulan embun, titik air, salju, dan es di awan semakin banyak dan membuat awan tersebut semakin besar dan berat, maka semua kumpulan tersebut akan berubah menjadi hujan atau salju. Partisipasi dalam pembentukan hujan salju dan hujan batu atau hail berasal dari kumpulan awan. Awan-awan ini mengelilingi dunia, diatur oleh arus udara yang ada di langit. Air yang jatuh dari awan-awan ini akan dipengaruhi oleh suhu udara yang ada di sekitarnya. Misalnya saat awan itu bergerak ke pegunungan tinggi, maka awan tersebut akan dingin dan jatuh sebagai hujan salju atau hujan batu, hail, bergantung pada suhu udara yang ada di sekitarnya. Yang keempat itu ada infiltrasi atau perkolasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, akan meresap ke tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perlokasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bebatuan. Air yang meresap ini kemudian akan mencapai muka air tanah atau water table dan menjadi air bawah tanah. Yang kelima ada surface runoff. Air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah karena aksi kapiler. Dengan adanya pergerakan ini akan kembali masuk ke sistem permukaan, baik yang mengalir seperti sungai ataupun tergenang seperti rawa, waduk, dan danau. Saat sebagian air bawah permukaan terkumpul dan mengalir, air ini akan membentuk sungai dan mengalir ke laut. Jenis-jenis hidrosfer. Berdasarkan jenisnya, hidrosfer dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada perairan darat. Perairan darat adalah jenis air tawar yang bersumber dari tanah dangkal di permukaan bumi serta berbagai air yang ada di danau atau sungai. Yang kedua itu ada perairan laut. Perairan laut adalah jenis air asin yang bersumber dari permukaan bumi dan berada di perairan yang asin. Perairan laut ini mencakup semua air yang ada di laut. Yang ketiga itu ada perairan sungai. Perairan sungai adalah jenis air tawar yang selalu mengalir dari sumbernya menuju muara di laut. Perairan sungai biasanya menyatu dengan air sungai yang lebih besar yang bersumber dari limpasan mata air tanah. Yang keempat itu ada air tanah. Air tanah adalah jenis air yang ada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah yang meresap melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan bebatuan. Air tanah biasanya ada di bawah gurun atau di bawah tanah yang tertutup lapisan salju. Yang kelima itu ada rawa. Rawa merupakan jenis tanah basah yang digenangi air karena letaknya yang relatif rendah dan ditumbuhi berbagai macam tanaman dan rerumputan. Fungsi hidrosfer. Setelah kamu memahami siklus hidrologi beserta unsur-unsur dan jenis-jenis hidrosfer, kamu juga perlu tahu nih apa saja fungsi dari hidrosfer sebagai sumber kehidupan. Hidrosfer memiliki beberapa fungsi, yaitu
1. Bagian terpenting dari makhluk hidup. Sekitar 75% sel makhluk hidup tersusun dari air. Oleh karena itu, hidrosfer memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa adanya hidrosfer, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan dapat hidup. Bumi akan gersang dan tidak dapat ditinggali. Yang kedua itu ada mengatur iklim. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, air membutuhkan waktu untuk menguap dan kembali menjadi air saat hujan turun. Siklus hidrologi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur iklim yang ada di bumi. Saat air mengalami evaporasi dan kondensasi dalam siklus hidrologi, hidrosfer turut mengatur suhu yang ada di bumi. Yang ketiga itu ada menyediakan habitat di bumi. Hidrosfer juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyediakan habitat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Pahami friend, tanpa adanya hidrosfer, ikan-ikan tidak memiliki habitat di bumi dan tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis juga tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan air, baik itu untuk kebutuhan tubuh manusia seperti minum, mandi, maupun untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, dan masak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Air juga berfungsi menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA. Nah, itulah pembahasan materi geografi kelas 10 kali ini mengenai apa yang dimaksud dengan hidrosfer. Saya Abi Badillah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak mengenakan. Terima kasih.